Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bung Hen, kali ini saya bersama abang saya, kakak Laude Hamdansyah. Beliau ini banyak sekali pengalaman-pengalaman berorganisasi di zamannya, yang pasti banyak cerita-cerita ya, yang harus kita dengarkan, Bang ya, terkait perbedaan zaman dengan zaman-zaman sekarang ini. Zaman yang sekarang dan zaman yang kemarin. Ya, betul. Terus salah satu yang banyak hal yang ingin saya tanyakan sama abang saya ini terkait salah satunya adalah organisasi di zaman dulu kayak radio, Bang ya. Ya. Karena sepengetahuan saya, abang ini merupakan salah satu kalau zaman dulu itu ya yang paling hits di bawah kalau soal radio, Bang ya. Iya. Bisa ceritakan sedikit, Bang, kalau masalah di zamannya kita dulu itu dengan zaman sekarang kan agak-agak jauh berbeda, Bang ya. Ya. Memang zaman dulu kan hiburan itu televisi masih hitam putih, ya. Kemudian radio, siaran-siaran informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu masih sangat dibutuhkan dan kurang sekali. Kemudian tidak sama sekarang, sampai saat sekarang ini yang digital, berita tiba kemarin ataunya kemarin. Nah, jadi dulu itu hiburan itu betul-betul sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi hiburan, informasi itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita coba dengan mendirikan radio sebagai pusat informasi, pendidikan dan hiburan untuk masyarakat. Iya. Nah, itulah kenapa dulu itu penyiar radio itu sangat booming, hits pada zamannya. Sangat hits. Kalau dulu, Bang, radio yang pertama berdiri itu radio apa saja, Bang, di Bogor? Seingat saya yang radio yang pertama di di Bau-Bau ini itu radio Talombo. Itu didirikan oleh mantan wakil wali kota Bau-Bau, Pak Halaka. Radio Talombo itu kemudian bubar. Lalu ada juga nama Radio Dian. Nah, itu milik Departemen Penerangan. Lalu setelah itu di masa saya balik dari Jakarta, saya dirikan Radio Lawero. Sampai sekarang masih ada Radio Lawero. Di era Radio Lawero itu ada juga radio-radio lain seperti Radio Ozon. Tekno juga. Itu radio-radio hebat semua. Iya. Radio yang banyak penggemarnya. Terus kalau dulu itu, Bang, misalkan waktu abang masih muda kan, dibanding dengan anak-anak sekarang ini, anak muda zaman sekarang ini, dulu radio itu memang jadi ajang untuk ini sih, untuk mengaktualisasikan informasi-informasi, ajang komunikasi masyarakat. Nah, makanya di di acara-acara radio itu ada acara edukasi, ada acara di mana masyarakat memberikan informasi, take and give dari masyarakat ke masyarakat melalui radio. Jadi informasi dulu itu biasanya mereka, berita kehilangan saja lewat radio. Berita kehilangan lewat radio. Sekarang kan tidak. Makanya radio seperti sudah tidak dibutuhkan lagi. Tinggal pakai beberapa aplikasi, berita kehilangan langsung tersebar. Kalau dulu tidak, pasti butuh radio. Kita juga memberitahukan tentang seperti pendaftaran di mana, penerimaan calon pegawai di mana, ada masalah apa dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat, mereka butuh radio. Nah, karena memang saat itu radio juga kan di zaman saya dulu masih pakai SW1, SW2, FM nanti sekarang ini tahun 83, 84 masih. Dulu kita punya anten masih pakai long wire itu, antena bentangan itu. Kita memancar di Bau-Bau saja sampai di tempat lain jauh, sampai di Makassar kedengaran. Sampai karena pakai gelombang radio yang pakai SW1, SW2 itu tadi. Iya, karena sekarang juga saya lihat teman-teman bukan pengusaha, pengelola radio sudah banyak gulung tikar, Bang. Banyak gulung tikar. Karena mungkin di samping kemajuan zaman ini, di satu sisi masyarakat ini dengan adanya teknologi zaman sekarang ini sudah mulai bukan meninggalkan sih, mulai mencoba ini aplikasi-aplikasi yang baru untuk hiburannya mereka.
apa semua ada di tangan, Ada di tangan, semua betul. ada di genggaman. Jadi mau berita apa saja semua dari genggaman, nggak perlu cari informasi dari mana. Iya. Bahkan televisi saja sekarang ini kan udah kesulitan cari untuk menghidupkan dirinya. Betul, betul. Karena kenapa semua ada di satu genggaman tangan. Kita bisa lihat berita kejadian tadi pun sudah langsung viral, kejadian apa langsung tersebar. Iya, Musik kita sudah pakai di YouTube, betul. informasi kita sudah dapat di Google. Kita butuh apa lagi sekarang? Cukup Ada di genggaman. Ada di genggaman. Iya, iya. Dunia sekarang sudah semakin Terus siap. lagi misil. Ada di genggaman kita. Terus bang, terkait kayak zaman dulu ya, zaman-zamannya abang, bukan zaman dulu sih. Itu organisasi kayak Palang Merah. Ya. Abang kan aktif juga di berbagai organisasi ya, di bawah. Itu bisa diceritakan sedikit bang, perbedaan organisasi-organisasi zaman dulu sama organisasi sekarang ini. Memang ada organisasi itu yang bisa eksis terus dan bisa tidak. Jadi seperti organisasi yang memang membiayai dirinya sendiri itu, ya kadang-kadang juga tidak bisa bertahan. Tapi kalau macam organisasi Palang Merah ini kan organisasi internasional yang juga kita di Indonesia kita meratifikasi Konvensi Jenewa tentang Kepalang Merahan, sehingga sebenarnya Palang Merah ini adalah organisasi plat merah sebenarnya. Kita masih bisa menerima bantuan dari umum, dari pihak swasta, tapi kita punya anggaran juga ada di pemerintah. Ada pemerintah. Jadi ini yang hampir mampu bertahan sampai sekarang. Nah, justru organisasi-organisasi lain yang betul-betul berdiri sendiri, nah, itu tergantung daripada keadaan ekonomi saat itu juga, saat ini sekarang. Jadi kadang-kadang bubar. Kalau PMI di Bobo sendiri bang, itu sekitar tahun-tahun berapa dia mulai aktif kegiatannya, terus kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah berskala nasional atau yang abang pernah ikuti? Palang Merah di Bau-Bau ini lahir seiring terbentuknya Bau-Bau. Di zaman kepemimpinan wali kota pertama Pak Amirul. Ya, saat itu ketua PMI adalah Ibu Amirul sendiri, Ibu Wali Kota Yusni Amirul. Dan saya saat itu adalah kepala markas PMI Kota Bau-Bau. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di PMI Kota Bau-Bau ini cukup banyak. Kita sudah pernah juga memberikan bantuan sampai kepada musibah bencana tingkat internasional saat tahun 2004 tanggal 26 Desember itu tsunami di Aceh. Nah, kami hadir di sana sampai pada tahun 2005. Kami di Aceh, kita lama di sana beberapa bulan. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan bantuan yang lain seperti di Sulawesi Barat dan juga membantu sampai juga dengan kejadian-kejadian di lokal. Kita membantu di sana. Itu bang, waktu Aceh kita sempat kesana juga bang. Iya. Itu PMI Bobo sendiri itu ketika menghadapi masalah-masalah kayak begitu, masalah tsunami pada saat itu boleh diceritakan sedikit enggak Pak? Bang, persiapannya itu di Bobo itu bagaimana sehingga berangkatnya itu naik apa ke sana, berapa orang yang dari sini? Jadi inilah kelebihan daripada Palang Merah, organisasi di bidang bencana yang memang terlatih. Nah, jadi kita tuh tidak ketika ada musibah, ada bencana lalu kita tiba-tiba ayo kita rame-rame ke sana. Tidak. Kita itu sudah terlatih, jadi diambil berdasarkan disiplin ilmunya masing-masing. Nah, PMI Kota Bau-Bau saat itu 4 orang bergabung ke PMI Sulawesi Tenggara. Kita kurang lebih ada sekitar 10 orang bergabung kepada PMI Pusat. Jadi di PMI Pusat itu kita masuk ke Aceh itu pas di bulan Januari 2005. Musibahnya kan 2004 tanggal 26. Nah, kita tibanya itu kurang lebih 10 hari setelah kejadian. Nah, jadi kita tiba di sana itu tim 2 secara nasional. Jadi kami sudah bergabung dengan seluruh Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Jawa Timur. Nah, kita sudah gabung di sana dan kita langsung terjun ke Aceh untuk saat itu masih persoalan penanggulangan bencana. Dan karena inilah hebatnya PMI karena ilmunya sama, dia sudah terlatih. Jadi kita bergabung sama
PMI cabang di mana saja pasti Sudah connect. sudah connect. Iya, iya. Tidak lagi bilang siapa mengerjakan apa, tidak lagi seperti itu. Semuanya sudah connect. Jadi ketika ada perintah, baik itu di asesmen atau di evakuasi, di dapur umum, itu semuanya sudah Siap. siap, sudah langsung jalan saja. Oh, berarti Bang, PMI ini khususnya di PMI Bobo dan di seluruh Indonesia Bang. Berarti untuk menanggapi darurat bencana kayak gitu memang sudah terlatih ya. Sudah terlatih. Berarti salah satu kegiatannya juga untuk mempersiapkan. Salah satu persiapan ketika tidak ada bencana, kan agenda Palang Merah itu setiap tahunnya sudah terjadwal. Ya. Jadi di Palang Merah itu kan setiap tahunnya ada agenda diklat, seperti diklat KSR, Korps Sukarela. Ada juga diklat seperti diklat manajemen bencana, diklat asesmen, diklat evakuasi, kemudian diklat dapur umum. Dulu ada istilahnya tracing and marine service, mempertemukan orang yang hilang. Itu semua kemudian diklat waksan. Itu ilmunya sama. Yang kita laksanakan di sini, yang dilaksanakan di daerah lain sama. Nah, jadi ketika kita bergabung seperti dalam kegiatan jumpa relawan, ada temu relawan, tidak lagi bertanya-tanya bagaimana dapur umum, bagaimana ketika kita hadapi bencana itu kita sudah tahu bagaimana sistemnya menghadapi bencana. Iya, begitu Bang ya. Karena saya juga sebenarnya hanya sering dengar saja PMI itu, tapi kegiatan-kegiatannya itu masih awam sekali. Terus Bang, kalau misalkan untuk keanggotaannya sendiri itu apakah boleh misalkan dari relawan, dari masyarakat, atau harus mahasiswa, atau harus PNS itu? Boleh. Jadi di Palang Merah itu kan kita membuka juga kesempatan buat adik-adik kita dari masyarakat untuk bergabung di Palang Merah dengan melalui diklat KSR. Jadi itu Korps Sukarela. Jadi kenapa mereka itu didiklat supaya tahu bagaimana ilmunya di Palang Merah. Nah, kemudian untuk di sekolah-sekolah kan kita juga punya PMR di sana. Jadi di sekolah dasar itu kita punya PMR tingkat mula, di SMP kita punya PMR tingkat madya, dan di SMA kita punya PMR tingkat wira. Nah, ini mereka ilmunya sama semua. Kita berikan ilmunya, kita bikin pelatihan, kita bikin simulasi. Kita bisa bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan badan-badan penanggulangan bencana yang lain, untuk melatih diri dalam kesiapsiagaan bencana. Berarti untuk teman-teman juga misalkan ada yang berjiwa relawan, biasanya kan Bang, ketika ada bencana pasti ada beberapa teman-teman mungkin yang terpanggil hatinya untuk mau ke sana mungkin, tapi karena kendala berbagai hal mungkin bisa bergabung saja di PMI Bang ya. Bisa bergabung di Palang Merah itu kan pertama dia mendapatkan ilmunya. Jadi ilmu dalam penanggulangan bencana itu tidak sesederhana yang kita lihat, bahwa ketika ada bencana maka kita ramai-ramai pergi menolong. Asal berangkat, asal jalan saja, tidak usah. Pokoknya ada kapal tenggelam, pokoknya kita ramai-ramai kita turun di sana. Sebenarnya harus ada manajemennya. Harus ada manajemennya, bagaimana penanggulangannya, bagaimana sistem penyelamatannya, bagaimana evakuasinya. Dan itu memang bekal daripada semua relawan yang ada. Jadi masyarakat apa saja boleh bergabung di Palang Merah. Di Bobo sendiri Bang, itu Palang Merah kantor pusatnya di sini? Kantor pusatnya di jalan di dekat stadion Tiga Tombari. Apa sih si Jawang Kati kan? Ya lupa alamatnya. Berarti buat teman-teman yang berjiwa relawan. Silakan. Kalau misalkan mau jalan-jalan atau misalkan tertarik untuk bergabung, silakan jalan-jalan. Silakan. Terbuka di sana. Terbuka untuk semua. Siapa saja boleh ikut bergabung, biar yang kan ada Korps Sukarela, ada tenaga sukarela, ada yang selama ini orang melihat Palang Merah itu adalah donor darah. Biasanya kan Donor darah itu hanya bagian kecil daripada salah satu kegiatan Palang Merah. Nah, tetapi ada kegiatan-kegiatan lain, jadi bisa ke sana ikut bagaimana cara mengevakuasi. Paling tidak kita belajar bagaimana cara mengangkat korban. Nah, karena kalau tidak punya ilmu di sana juga, bisa saja korban yang tadinya masih bisa kita selamatkan karena salah penanganannya pada saat kita mengangkat korban, malah meninggal hanya gara-gara salah penanganannya. Berarti menjadi penting juga tidak asal menolong. Iya, tidak asal menolong. Juga kita juga mesti melihat kapasitas diri kita. Nah, misalnya kita lihat ada orang tenggelam, lalu kemudian kita karena sebagai seorang Palang Merah, anak Palang Merah sana tenggelam, tidak tahu
berenang Ah. hanya karena merasa diri palang merah, yang korbannya tadinya satu menjadi dua, dengan satu orang palang merah lagi yang ikut menyelam. Kalau terkait Bang, apa terkait pengalaman sama perasaan pribadi kita sendiri pada saat bencana Aceh. Bencana Aceh Itu ya. perasaan kita pada saat tiba di sana itu bagaimana, Bang? Tidak masuk akal. Iya, nih. Tidak masuk akal karena kita di sana kalau kita lihat hadapi bencana musibah begitu kan, bagaimana ya, kita kadang-kadang mencari korban. Di mana ini yang mesti kita selamatkan, di mana yang mesti kita evakuasi. Itu kita mencari. Tapi kalau di Aceh kita tidak mencari, kita memilih. Saking banyaknya korban. Jadi kita pilih mana yang lebih mudah ditolong dan tidak membahayakan kita sebagai relawan. Nah, karena bisa saja katakanlah, mohon maaf, jenazah ada di atap rumah, ada di balik pohon, lalu kemudian ada yang terbaring saja di jalan. Ya jelas kita pilih yang di jalan dulu, karena itu pertama risikonya tidak ada sama kita. Jadi kita memilih, karena kalau yang di atap rumah bisa saja tadinya kita mau menolong karena semangat kita sebagai relawan, pada tiba-tiba mungkin rumahnya runtuh, akhirnya kita yang ikut menolong jadi korban tambah lagi korbannya. Jadi memang musibah Aceh itu musibah yang fenomenal dan hampir bagi saya tidak masuk akal ya. Kok ada, artinya mungkin selama ini hanya ada di film-film, tapi kok ini fakta yang kita dapati di lapangan seperti itu. Jadi seperti mimpi saja. Sedih berarti perasaan kita sangat di atas itu lagi, sudah tidak, memang kita manusia ini diberikan kekuatan kemampuan oleh Allah itu ketika kita berada di suatu situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga kita tetap mampu. Kita tetap mampu. Nanti setelah kami balik dari Aceh tiba di Jakarta, kita berpikir yang kemarin itu kita di sana benarkah itu? Bahwa kita mampu hadir di tengah musibah yang begitu luar biasa. Di Aceh itu kan musibah internasional, bukan musibah berskala nasional. Itu berarti proses tiba di sana mayat. Yang sudah kita tidak melihat orang, boleh kata mohon maaf, kita hampir tidak melihat orang hidup. Hampir tidak pernah melihat orang. Yang ada kita datang di sana adalah sesama relawan dan masyarakat lain. Kayaknya tidak ada manusia lagi di Aceh ini. Sudah ya, dan dalam bentuk dan kondisi yang tidak kita sayangkan bahwa kita dapatkan hal seperti itu. Berarti kemarin beberapa orang saja yang dari PMI Bobo yang bisa ke sana. Ya, kita ada 8 orang, tapi di bergelombang. Pertama 4 orang, habis itu pada saat dia selesai di tanggap darurat, tinggal pemulihan, kita kirim lagi 4 orang. Berarti memang PMI ini sangat penting juga berarti, Bang. PMI ini kan satu-satunya organisasi Palang Merah yang bergerak di bencana yang meratifikasi Badan Palang Merah Dunia, satu-satunya di Indonesia. Bukan berarti hanya Palang Merah yang boleh bergerak di bidang bencana, banyak siapa saja boleh. Tetapi Palang Merah ini kan satu-satunya organisasi yang mendapatkan pengakuan dunia secara dunia, meratifikasi Konvensi Jenewa tentang kegiatan kebencanaan. Jadi hanya satu-satunya Palang Merah. Berarti bukan hanya di luar juga, Bang, di lokalan sini juga ketika ada bencana-bencana itu bisa langsung ditanggapi oleh PMI. Kita bisa setiap ada berapa selama saya jadi di Palang Merah ada berapa kegiatan tanah longsor, ada gempa bumi yang skala kecil, air naik dalam skala kecil, kita bisa langsung juga ikut terlibat bersama organisasi-organisasi relawan yang lain. Jadi tidak seperti saya katakan tadi, satu-satunya bukan berarti hanya Palang Merah, tapi yang memang mendapatkan pengakuan negara dari organisasi Jenewa itu yang berada di International Committee Red Cross di Indonesia ini Palang Merah. Di negara lain juga ada, tapi sama seperti di Malaysia mereka menjadi bulan sabit merah. Ya, tetap organisasinya Palang Merah. Organisasi Palang Merah. Banyak pertanyaan itu, kenapa di negara-negara khususnya di Timur Tengah bulan sabit? Kenapa di Indonesia kok Palang Merah? Memang saat itu diberikan kebebasan bagi setiap negara untuk mencari lambangnya sendiri. Karena terkesan Palang Merah ini kan didirikan
di Jenewa oleh Bapak Henry Dunan. Ya. Nah, tetapi maaf, lambangnya untuk menghargai negara itu maka dikasih tanda palang. Iya. Negara-negara khususnya negara-negara Muslim menganggap bahwa itu adalah identitas agama. Ya, Nah, sehingga diprotes, kami tidak ingin pasang palang, kami tetap meratifikasi, kami tetap menjadi bagian daripada Badan Palang Merah Internasional, tapi kami tidak inginkan lambang palang. Nah, maka oleh sebab itu diberikanlah kesempatan untuk memilih lambang. Jadi banyak yang malah pakai lambang singa, ada yang pakai lambang, tapi lama-lama terkesan kejam sehingga hanya dua yang dibolehkan, yaitu boleh memasang tanda palang atau tanda bulan sabit. Nah, berarti terkait sejarah logo bulan sabit merah itu ternyata organisasinya dari Geneva Swiss itu sama semua. Cuma logo di tiap negara. Logonya tiap negara dibedakan, tapi tetap dia meratifikasi konvensi Jenewa, tetap mereka merupakan Badan Palang Merah Internasional. Hanya dia penyebutannya menjadi Red Crescent, bulan sabit. Jadi makanya ada yang mengatakan palang merah dan bulan sabit merah internasional. Gitu ya. Jadi sama saja kebebasan tiap negara untuk memilih. Kebebasan tiap negara untuk memilih logam mau pasang tanda palang atau mau pasang tanda bulan sabit. Nah, macam kita di Indonesia kan tanda palangnya dibungkus dengan melati. Karena saat itu presiden kita Pak Harto itu istrinya serang dengan bunga melati. Jadi dia tambahkan lagi bunga melati di palang merah itu. Di palang merah itu. Jadi tidak ada asal palangnya, ada bunga melati lagi. Betul. Berarti kalau bobo ini Bang, misalnya sampai saat ini ya, itu sampai saat ini kaderisasi untuk calon-calon relawan ini memang terus berjalan. Ya, setiap tahun kita adakan. Baru-baru kemarin kami dapatkan lagi sekitar 20 orang relawan. Nah, kita kader mereka. Ya, kadang-kadang juga relawan di Kota Bobo ini pertama mau jadi relawan karena berpikir bahwa bisa agak rasa bangga kalau kelihatan palang merah ada di lokasi musibah bencana, ada rasa bangga, ada rasa kebanggaan. Tapi mereka itu hanya mau mau pakai baju palang merah saja, tapi ilmunya tidak mau. Nah, itu yang kita tidak terima. Betul ya. Berarti untuk teman-teman semua jika ingin bergabung dengan PMI, jalan-jalan lah bisa ya, jalan di sana. Disebut markas PMI. Memang di seluruh Indonesia itu kita punya sekretariat namanya markas PMI. Situ operasional kita ada, jalan-jalan, bisa juga lihat-lihat. Kita punya ada video-video tentang kegiatan kita selama berpalang merah di tengah bencana. Siapa tahu tertarik, silakan bergabung sama-sama. Buat teman-teman milenial juga, kalau misalkan mau bergabung silakan jalan-jalan di sana, karena untuk saat ini kadang-kadang bencana itu kita tidak tahu datangnya tidak tahu. Paling tidak begini, ilmu palang merah itu paling tidak kita bisa gunakan untuk diri kita sendiri. Betul. Ya, paling tidak untuk diri kita sendiri. Kalau kita bisa menolong orang, alhamdulillah. Dan kita tidak tahu musibah. Betul. Kita tahu tiba-tiba bencana itu atau musibah itu ada di sekitar kita, musibah kecil atau gimana gitu bisa kita antisipasi Bang. Iya, musibah itu kan bukan hanya kalau musibah di pribadi kita sendiri seperti misalnya kecelakaan. Nah, kita kecelakaan, kita sendiri bisa tahu bahwa posisi saya seperti ini harus apa yang saya lakukan. Iya. Nah, gitu. Berarti bermanfaat juga bermanfaat diri kita sendiri. Paling tidak diri kita sendiri. Betul. Berarti setelah balik dari tsunami Aceh itu ada nggak perasaan-perasaan atau perbedaan psikologi mental yang kita rasakan? Ada. Dari trauma ya. Saya khususnya untuk mengkonsumsi beberapa jenis makanan itu hampir saya hindari, blumut begitu kan. Karena ada masih terbayang-bayang masalah, ada kemiripan seperti itu. Tetapi di sana paling hanya 4 hari saja, 4 kali saya evakuasi, lama-lama terbiasa. Bahwa kita sudah bisa membedakan ini bau apa, ini bau apa, kita sudah bisa bedakan. Karena hampir tiap hari kebetulan saya lama dievakuasi. Nah, berarti di sana itu Bang pada saat tsunami Aceh itu mayat yang bertebaran itu sungguh sangat luar biasa Bang. Saya punya data kemarin sekitar 300.000 jenazah itu, belum yang tidak ditemukan, yang hilang. Kita di Palang Merah itu kan ada yang ditemukan,
ada yang tidak ditemukan. Itu kurang lebih 300 ribuan lebih, bukan kurang tapi lebih. Itu kan kalau kita hitung dengan penduduk Bobo habis Bobo. Satu daerah kita yang rata ya. Habis kalau kita hitung Bobo saja. Iya. Memang itu musibah yang sangat luar biasa. Sangat luar Artinya biasa. betul seperti yang kita bilang tadi, tidak masuk akal. Tidak masuk akal, tapi terjadi. Memang kadang-kadang kalau kita pikir musibah ini bang, khususnya di Aceh itu, kita saja termasuk saya bang ya, yang hanya menonton dari layar kaca, kadang-kadang mau keluar air mata, ternyata bisa juga man, ada musibah Tuhan kayak gini. Kadang kita lihat saudara-saudara di televisi, aduh sedih, tapi ya apalagi abang yang langsung terjun ke sana ini. Tidak masuk akal. Ada masyarakat yang kan pada saat tsunami Aceh itu kan setelah berangkat jemaah haji, pulangnya bingung mereka. Saya ikut menjemput, ikut hadir di bandara bersama teman-teman, bingung. Artinya sebagian teman-teman yang hadir di sana bingung kenapa, karena ini jemaah haji bilang, loh saya berangkat ada rumahku, saya kembali rumahku saya tidak ada, bahkan keluarganya tidak ada. Nah itu dia. Itu pasti sedih bagaimana? Bingung. Jadi memang ada di Aceh itu butuh banyak lembaga. Ada yang bergerak di trauma healing, ada yang bagaimana mengembalikan anak-anak yang korban traumanya anak-anak. Memang banyak lembaga yang turun di sana saat itu. Memang itu musibah luar biasa bang. Tidak pernah kita tidak pernah kita duga sama sekali kalau memang Tuhan berkehendak. Tidak bisa kita menolak. Kita mesti hadapi. Terus kalau untuk Bobo sendiri bang, langkah-langkah antisipasi yang dilakukan PMI, artinya kayak misalkan ada kejadian-kejadian musibah kecil kayak kebakaran atau musibah-musibah daerah itu, memang diantisipasi juga di sana bang? Ya, artinya jenis bencana juga kita bisa lihat. Artinya itulah kenapa PMI itu ada dengan ilmunya. Ketika terjadi musibah kan kita bisa memilah ini musibahnya seperti apa. Kita bisa bekerja sama dengan organisasi-organisasi baik itu pemerintah maupun organisasi masyarakat dalam menangani musibah bencana. Kan di sini mudah-mudahan tidak belum ada musibah yang luar biasa. Paling efek dari katakan dari NTT, efek dari mana kita ikut mendapatkan dampaknya. Nah ini belum ada yang betul-betul langsung dari kita. Semoga jangan bang. Jangan ada. Karena memang namanya musibah ini kadang-kadang ya jangan ada. Terus kalau kita flashback lagi bang, artinya di zamannya waktu abang masih muda dulu kan, terkait PMI dan organisasi-organisasi lainnya, itu waktu di zamannya kita dulu bang, bedanya dengan zaman anak muda sekarang ini, kalau menurut saya nih bang, pandangan saya pribadi terkait teman-teman milenial termasuk saya, itu kita ini yang lahir di generasi sekarang ini agak-agak sedikit cuek sama sama kepedulian gitu. Ada beberapa sih yang ini cuman karakternya agak lebih memikirkan diri sendiri. Kurang, kalau kayak dulu kan bang mungkin sering sekali organisasi kayak buat acara-acara kayak ketemu acara apa. Kalau kayak sekarang mungkin orang dengan HP saja di tangan itu sudah malas bersosialisasi. Di kamar udah bersosialisasi. Kalau zaman dulu banyak sekali kegiatan kebersamaan nih. Banyak ya, banyak. Pertama ya kita itu kan terbatas informasi, sehingga kita butuh ketemu, butuh berdiskusi dengan yang lain-lain. Tapi saya lihat juga organisasi sekarang ini juga banyak, hanya beda saja trennya. Seperti organisasi klub motor, organisasi klub futsal, organisasi klub-klub yang lain. Dan trennya mereka itu kan untuk persoalan komunikasi sudah terjawab dengan sendirinya. Tinggal bagaimana pengembangan identitas. Nah, itulah yang sekarang, di zaman sekarang seperti itu. Artinya mereka juga punya cara dalam berkelompok, dalam berkumpul, dalam berdiskusi sesuai dengan zamannya. Zaman sekarang sudah milenial, jadi caranya juga berbeda-beda. Berbeda dari zaman dulu. Kadang-kadang diskusi saja bisa di Zoom. Iya. Kita sudah tidak perlu kemana-mana lagi. Gitu. Kalau menurut tanggapan kita sendiri,
anak-anak muda sekarang ini di zaman-zaman sekarang ya, itu kira-kira kepeduliannya itu maksudnya kayak ada ndak misalkan pemerintah punya kewajiban artinya tetap mensosialisasikan teman-teman muda ini agar selalu bersosialisasi, jangan terlalu sering dengan gadgetnya apa semua. Karena itu ya salah satu dampaknya itu kurangnya sosialisasi juga kurangnya. Perlu pemerintah mesti hadir di situ. Tidak bisa kok. Dan saya yakin bahwa pemerintah ada lah yang melalui instansi-instansinya dia untuk bagaimana membidangi tentang kepemudaan ini, tentang organisasi kepemudaan ini. Jadi saya kira pemerintah itu hadir juga di situ dan kemudian bagaimana mengarahkan, bagaimana membimbing, dan bagaimana untuk menumbuh kembangkan organisasi yang paling tidak kan ini akan membuat anak-anak di zaman milenial ini menjadi kuat menghadapi tantangan zaman. Iya betul. Karena sekarang ini pasti tantangannya beda bang. Beda. Sekarang dulu tantangan terberat nasihat orang tua. Sekarang tantangan terberat nasihat di YouTube. Di YouTube betul ya. Nasihat. Sekarang tonton kadang-kadang dapat hoax, video tanpa cerna, tanpa diskusi apa semua sudah ini yang itu. Betul. Sehingga ya itu perlu juga bimbingan dari orang tua, dari masyarakat, karena saya lihat anak-anak sekarang lebih percaya berita-berita yang ada di situ daripada apa yang dikatakan oleh nasihat-nasihat orang tuanya itu. Kuliah subuh, ustadz apa, dia bisa dia lihat. Tapi kalau orang tuanya bilang sarapan dulu baru keluar, malas tahu dia. Nanti dia baca keuntungan sarapan 1, 2, dia senang sekali. Dia bagikan, dia share kepada teman-temannya. Lalu sudah dikasih tahu di rumah ya, sarapan dulu ini. Orang tua sudah kasih tahu sarapan dulu, hanya orang tua tidak tahu itu. Iya. Gitu-gituan. Tanggapannya abang sendiri terkait generasi sekarang kan, banyak juga teman-teman milenial yang aktif. Kalau kayak zaman dulu mungkin di radio, radio. Jadi penyiar apa. Kalau kayak sekarang banyak konten-konten kreator kayak yang baru-baru sempat lihat abang juga di salah satu film juga ya. Lakarang Bau. Itu banyak anak-anak muda sebenarnya yang berpotensi. Banyak. Saya malah pengen termasuk seperti kita. Kenapa tidak ke situ? Kan banyak akar budaya kita yang perlu angkat sebenarnya. Kan anak-anak muda ini yang kita berikan kesempatan. Karena kita berikan bimbingan, kita edukasi, kita ajari gimana cara mengangkat budaya lokal kita. Banyak yang tidak. Nah ini anak-anak muda sekarang dengan diuntungkan adanya aplikasi. Kenapa tidak bermain di situ? Itu bang, termasuk salah satu contohnya itu saya sendiri. Saya orang sini juga, orang Buton juga bang ya. Tapi saya sendiri sama budaya saya sendiri, budaya leluhur, terus sejarah-sejarah kita punya benteng keraton kenapa ada di sana. Itu saya tidak tahu cari informasinya di mana. Itu mungkin salah satu yang harus dipromosikan juga sama termasuk salah satunya pemerintah dan teman-teman. Cari itu, artinya kemudian diviralkan bahwa pertama Buton adalah sebuah negara. Dia memiliki undang-undang sendiri, dia memiliki mata uang sendiri. Kemudian dia memiliki pemerintahan sendiri. Termasuk sejarah-sejarah begitu kan teman-teman sekarang sudah banyak yang tidak tahu, termasuk saya juga. Ya, harusnya justru anak-anak sekarang bisa menggali itu melalui kontennya sendiri. Tidak usah dibikin durasi yang lama-lama, bosan juga orang lihat. Iya betul. Ya toh, bilang saja, ternyata Buton negara lo dulu. Bangga jadi orang Buton, selesai. Tutup, ya kan? Nanti orang penasaran. Besok bikin lagi, lusa bikin lagi. Gali terus, ya toh. Iya, kan ujung-ujung silakan kalau ada yang mau tambahkan, silakan kalau ada yang mau luruskan. Saya hanya sebatas ini yang saya tahu. Dan kita tidak menghayal. Maksud abang kan salah satu budayawan juga bang. Itu kan kalau saya lihat sekarang ini banyak sekali juga ada beberapa ya kayak promosi budaya lokal yang dilakukan oleh orang per orang. Kalau menurut saya itu kalau saya lihat juga ada beberapa teman-teman juga yang sering berdiskusi yang penggiat budaya. Tapi kalau saya lihat masih kayak bukan peran pemerintah, peran abang-abang yang penggiat budaya ini kayaknya masih kurang diangkat. Saya lihat mereka penggiat budaya ini mati suri. Ya itu lebih tepatnya bang. Mati suri. Kenapa?
idealisme dia sebagai seorang penggiat budaya itu masih terukur. Kadang-kadang diukur dengan finansial dan seterusnya, sehingga dia tidak bagaimana caranya menggali akar budaya kita dengan apa adanya. Saya kasih contoh saja sekarang ketika kita melihat penyajian tari-tarian dalam setiap panggung-panggung hiburan, saya hampir berpikir ini tarian mana? Betul. Hanya katanya ada gongnya, maka ini tarian tradisional. Tari apa itu? Betul. Ya kan, kadang-kadang kita bertanya sendiri. Lalu sekarang kenapa tidak ada di antara katakan seniman-seniman kita ini menggali kembali? Sudah ada sedikit seperti lomba pebudo, lomba AC sudah. Lalu kenapa tarian-tarian yang ada dulu itu tidak kita kembalikan lagi? Tari Lariangi itu, kemudian tarian-tarian lain kita angkat kembali akar, kita sajikan kembali tarian asli kita. Sudah terlalu banyak tarian-tarian yang kreasi sudah dimodifikasi. Bahkan saya malah melihat juga pakaian-pakaian pengantin yang bilang pakaian buton. Saya berpikir seperti ini kah pakaian pengantin kita dulu? Ini kreasi sebenarnya. Betul. Seperti itu, masa maaf kalau yang nonton juga para budayawan, masa seorang pengantin mesti pakai tanda-tanda lepi-lepi dan seterusnya? Itu kan pakaian sultan. Kita pikir, kenapa kok pengantin? Lalu kemudian saya masih mengingat dulu saya ini kan seniman budaya dan dia seorang teater. Saya dulu ketika memerankan satu tokoh, kita mengangkat sejarah tentang perjuangan Buton dulu. Ketika kita memerankan satu tokoh, apa itu Sapati, apa itu Kenepulu, apa itu Oputa, itu kita punya pemerintah saat itu dulu tuh dinas penerangan masih ada, itu memilih pemeran-pemerannya itu dia lihat asal usulnya siapa dia, tidak asal mentang-mentang dia pintar main lalu kemudian kok jadi ini. Dulu tuh bukan turunannya ini orang, tidak bisa. Kenapa? Karena ada pakaian yang memang tidak bisa dipakai oleh orang biasa. Nah, seperti misalnya dia memerankan seorang Kenepulu atau memerankan seorang Sapati. Lalu dulu itu orang-orang tua-tua kita, biar dia hanya main drama tidak boleh pakai baju Sapati dia, karena dia bukan golongan itu. Aturannya dulu masih sangat ketat. Sekarang tidak. Boleh saja, coba lihat kalau karnaval budaya. Sebenarnya ada berapa sultan dalam karnaval ini kan? Semua berpakaian sultan, penuh emas. Yang terima juga di panggung kehormatan sultan juga. Yang jalan sultan juga. Ini bagaimana ini? Ya kan kita bingung sendiri kan? Kadang-kadang ada 4 sultan di panggung kehormatan. Bagaimana ini? Saya kalau lihat dari kacamata saya sebagai orang Buton, apalagi saya dibesarkan dalam keluarga, mohon maaf, keluarga Kesultanan Buton, ya kakek saya masih Sultan Buton yang terakhir. Kadang-kadang saya sedih. Sedihnya kenapa? Kok dalam karnaval budaya, kenapa tidak satu saja yang berpakaian seperti itu? Kalau kita mesti dibanding di Jogja itu, ketika Sultan berdiri atau sebagai menerima karnaval, nggak boleh orang lain pakaian seperti dia. Sementara boleh. Kalau maaf saya juga lihat kan kadang-kadang di bawah walaupun pengetahuan budaya itu tidak terlalu bagus. Tapi kadang-kadang saya juga bingung, kadang-kadang bertanya, ini pakaian-pakaiannya ini banyak sekali, baru misalnya hampir sama-sama. Hampir sama. Yang kita bilang pakaian sultan kadang ada 3 dan ada 4. Sudah dimodif lagi. Kadang-kadang bahkan yang sultan budaya yang berdiri menerima kita juga pakaiannya malah baju koko. Sudah langsung dia pakai baju. Nah itu, jadi kalau kita menghargai budaya kita sendiri dari tataran-tataran seperti itu, kita mesti melatih diri. Ya boleh sembarang saja kita memakai, mohon maaf, kampurui. Harus kita lihat juga kita pantas tidak pakai kampurui seperti itu. Jangan kena pangkat dan jabatan dia sehingga dia berkampuri seperti itu. Janganlah kan. Hargai budaya. Ya, karena kebudayaan kita dan pemerintah, kalau menurut saya dalam kebodohan saya beda. Budaya kita mesti tempatkan seperti ini, dan di pemerintahan seperti ini. Jadi kalau kita bermain di budaya, ya taati patronnya. Artinya kalau menurut abang sendiri, kita kan punya kekayaan budaya yang luar biasa. Luar biasa. Tapi seperti hal kecil kayak yang kita bilang tadi itu,
misalkan kayak Kampurui sekarang kan sudah kayak jadi gaya-gayaan gitu, Gaya-gayaan, asal udah. pakai, apalagi teman-teman di kadang-kadang pemerintahan atau cara budaya Ya. itu asal pakai saja, Asal kadang pakai. tidak tahu asal usulnya ini warnanya warna ini, Ya. sarungnya harus warna ini. Dia berbicara bahwa di sini ada beberapa, ada golongan bangsawan, ada golongan ini, ada golongan pemerintahan. Tetapi dalam prakteknya dia saja sendiri kadang-kadang tidak sesuai. Nah, artinya begini, ketika kita menjadi pejabat, itu kan apa ya, pejabat pemerintahan. Lalu ketika saya berkampuri seperti ini, karena memang saya dari situ, artinya saya golongan itu. Jadi kampurnya seperti ini. Oh, tapi bapak punya pangkat tinggi, nggak apa-apa. Pangkat tinggi boleh, tetapi dalam menghargai budaya saya hanya cocok seperti ini. Begitu kan di Buton juga ini, tidak semua bangsawan bahwa dia adalah sultan, tidak. Bahkan banyak sultan-sultan kita juga dari golongan rakyat biasa. Dan saat itu dia tidak berkampuri seperti sultan. Nanti setelah jadi sultan, baru dia berkampuri seperti sultan. Sementara sekarang kan orang asal pakai Kampurui, identitas. Iya, nggak bisa yang protes, takut jabatannya diganti atau apa kan. Terus kalau saya lihat juga bang, khususnya kayak di Jogja kan daerah kerajaan juga ya, kesultanan dan budaya cukup luar biasa. Kalau saya melihat kita di Bobo ini kayak kita punya budaya itu kayak bukan dipinggirkan sih, kayak kurang-kurang ini dalam kehidupan kita sehari-hari itu kayak tidak terlalu diangkat sih, punya identitas. Kadang-kadang maksud saya bang ya, kadang ada teman-teman datangnya dari luar kota, dari Makassar, dari Kendari, itu datang kadang-kadang tanya-tanya terkait budaya Butonnya, termasuk salah satunya benteng keraton. Kadang saya juga bingung pribadi bang ya, misalkan ada ini temanku datang, nah kejadian ya. Saya temani teman mau lihat benteng keraton, karena punya benteng terluas ini AC. Benteng terluas. Itu kadang-kadang hanya keliling, paling saya kasih singgah di beberapa situs-situs untuk sebuah foto apa semua, tanpa saya bisa jelaskan. Walaupun ada beberapa teman-teman yang bisa memandu memandu itu. Tapi kalau menurut saya bang ya, itu sangat bagus, misalkan kayak tiap minggu atau tiap hari apa. Ada pentasan-pentasan tari-tarian di sana. Kita yang awam, teman-teman milenial, adik-adik termasuk saya sendiri ini, kadang-kadang kalau mau tahu budaya tarian-tarian bisa datang ke benteng jam sekian ini hari ini. Ada pementasan tarian ini. Nah, itu mungkin salah satu yang kurang dari. Belum, tapi saya lihat, saya kan pernah di pemerintahan. Saya lihat ada beberapa orang, ada beberapa teman-teman di pemerintahan, khususnya Kadis Pariwisata kita sekarang ini sudah mulai mencoba untuk ada pementasan setiap hari apa. Dan saran saya yang dipentaskan itu original. Betul bang, jangan terlalu banyak modifikasi. Ya supaya yang datang juga dia bisa lihat bahwa inilah Buton. Ini memang ada tokoh-tokoh kita ya, tokoh-tokoh kita yang memang sangat-sangat kencang memperjuangkan kebudayaan Buton. Tapi ya lagi-lagi tidak hanya didukung oleh sebagian saja. Yang lain masih belum mendukung. Ya kalau pementasan atau kawanti itu sair-sair itu kalau bisa diberikan hadiah buat difotokopi, diberikan hadiah buat pengunjung. Ini loh, kita punya sair-sair atau dijual, memang disimpan di peti, bakar kemenyan dulu baru dibuka petinya, baru ambil sairnya, dari adalah doa, sebarkan saja. Supaya ditahu semua oleh anak cucu kita, oleh pendatang-pendatang. Padahal kita punya kekayaan ini kalau dieksplor bagus-bagus ini bisa jadi salah satu potensi juga luar biasa, karena Buton ini adalah negara. Pada zamannya statement Buton adalah negara kasih sedikit gambaran bang. Syarat-syarat sebuah negara kan punya pemerintahan, punya undang dasar, punya mata uang sendiri. Itu terpenuhi di Buton. Itu pada saat sebelum bergabung sama NKRI atau sebelum bergabung? Bahkan kalau menurut saya tidak pernah ada penyerahan kekuasaan ke NKRI. Tidak ada. Yang ada itu ya karena saat itu ketika diserahkan ke NKRI, Bung Karno saat itu meminta Sultan Buton menyerahkan. Sultan Buton kan berbicara bagaimana caranya saya serahkan ke kamu, yang lantik saya bukan kamu. Betul. Iya kan. Jadi ya saya harus serahkan saya punya jabatan ini kepada Sara, perangkat Kesultanan Buton yang ada di
di Kesultanan. Hanya karena saat itu SARA bubar, bubar, maka saat itu Sultan Buton Mentari mengatakan bahwa jabatan saya genggam seperti es, lebur di tangan saya sendiri. Gitu. Jadi kalau bilang penyerahan kekuasaan Kesultanan Buton kepada NKRI tidak pernah terjadi. Oh, itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Iya. Saya baru tahu juga. Hanya ada yang persyaratan tahapan-tahapan saat itu langsung menjadi swatantra, swapraja, ada tahapan-tahapan. Tapi kalau bahwa dari pimpinan Kesultanan Buton mengatakan ini loh, saya serahkan jabatan saya ke NKRI, tidak ada. Tinggal bagaimana pemerintah kita saat itu NKRI memodifikasi agar Buton ini hilang. Iya. Nggak ada. Sultan Buton itu tidak ada. Hilang karena yang lain-lain sudah pada menyerahkan semua. Nah, kita ini sama dengan Aceh, sama dengan Jogja, sama. Tidak ada penyerahan, bahkan isu-isunya sih dulu bahwa kita juga dijanjikan untuk bagaimana menjadi suatu pemerintahan sendiri, seperti provinsi sendiri, dan sudah ada dari dulu, dari janji-janji yang dulu. Atau mungkin daerah istimewa kayak atau daerah istimewa. Jogja. Iya, sudah ada janji-janji, tapi itu saya belum mendapatkan dokumennya. Tapi ketika orang mengatakan bahwa Kesultanan Buton itu menyerahkan kedaulatannya kepada NKRI, tidak pernah ada. Berarti pada saat itu kita disebut sebagai sebuah negara juga punya mata uang sendiri. Iya, kita belajar dengan mata uang kita namanya Kampua kan. Kita punya undang-undang martabat 7. Iya. Undang-undang dasar kita lengkap di situ. Sempat saya juga sempat cerita sama beberapa teman, dia bilang kita punya mata uang tertua di dunia. Ya. Itu kalau abang tahu kasih sedikit sejarahnya bang. Nah itu barangkali juga seiring lahirnya Kesultanan Buton mungkin. Ya. Nah, kalau sejarah dia bisa tertua atau tidak, itu barangkali juga relatif juga. Ya. Ada juga kesultanan lain, raja-raja lain. Tapi yang jelasnya sejak berdirinya Kesultanan Buton saat itu di zaman pemerintahan Sultan Buton yang pertama, kedua, ketiga, keempat sudah melahir undang-undang, sudah ada mata uang kita. Nilai tukar kita sudah belanja dengan yang namanya Kampua itu. Itu yang mata uang sendiri. Itu diakui dunia. Iya. Jadi kita belanja kepada penjajah saat itu VOC dan pakai Kampua. Alat tukarnya kita pada saat itu sama VOC pakai Kampua. Pakai Kampua. Iya. Oh iya. Kita belanja pakai itu. Karena sebelumnya kan barter. Yang pisang tukar kelapa, zaman ikan masih tukar ubi kan. Iya. Setelah lama-lama adanya mata uang kita, itu pakai alat jadi alat tukar resmi bang ya. Iya. Itu berarti teman-teman sekarang yang ini ya, yang konten-konten kreator kayaknya bagus itu. Apa itu diangkat-angkat? Iya, coba dan cari-cari, jangan terlalu takut kalaupun dikoreksi oleh senior nggak ada masalah. Iya. Kan kita tidak bisa merasa benar sendiri. Kita butuh teman. Bahwa Buton juga kerajaan awalnya kerajaan kemudian menjadi kesultanan, lalu kemudian beberapa versi mengatakan tidak pernah takluk dengan Belanda, ada juga versi yang mengatakan kita pernah juga takluk berdasarkan perjanjian tertulis dengan Belanda. Itu kan butuh masukan dari banyak orang, tidak sendirinya kita ini kan banyak mendapatkan sejarah Buton itu kadang-kadang dari orang tua kita, dari paman, dari keluarga. Nah sebenarnya kita juga harus percaya bahwa di luar sana masih banyak yang mengerti persoalan sejarah Buton ini. Yang kita butuh diskusi di situ. Jadi tidak usah ragu, bicara saja. Sebenarnya itu benar. Nanti dikoreksi. Oh salah, Anda begini, Anda begitu. Oh kalau begini kita luruskan. Gitu. Ada banyak budaya-budaya artinya yang kita tidak tahu bang ya. Mungkin teman senior sejarawan atau budayawan paham sama hal itu. Kalau bisa jangan takut-takut buat teman-teman ini. Ya, bikin konten yang kita ya. Angkat originalnya. Iya. Jadi konten kreator yang mengangkat originalitas tentang kebudayaan Buton. Karena banyak juga kalau saya lihat seperti yang pernah abang bilang tadi ya, itu kita punya budaya itu bukan dimodifikasi sih, tapi sudah mulai kehilangan keoriginalannya. Mulai kehilangan keoriginalan itu memang itu di setting di grup-grup saat itu untuk bikin tari kreasi. Lalu kemudian tari kreasi ini dipopulerkan. Lalu kemudian setelah dipopulerkan tari kreasi ini membuat orang menjadi merasa
sebenarnya yang aslinya seperti apa. Seperti apa betul? Pakaian-pakaian tarian-tarian kita. Sebagian juga saya masih lihat ada beberapa tarian asli ya, seperti tari Linda, tari Yangi dan seterusnya. Sudah banyak mendapatkan tambahan-tambahan di pakaiannya. Itu harusnya jangan. Katanya biar lebih cantik, enggak begitu. Salah. Kalau memang dulu seperti itu kostumnya, ya itu saja. Itu saja, terus ditambah-tambah lagi. Terus lagi ya paling mungkin kalau bedaknya dulu masih bedak sagu, bedak beras, sekarang bisa pakai bedak yang lebih baik, itu boleh. Tapi bahwa di kostumnya ditambah-tambah, jangan. Dimodifikasi supaya kelihatan lebih cantik, jangan. Memang sudah seperti itu. Karena fenomena seperti yang abang bilang tadi juga, kayak misalnya ada acara-acara nikahan. Itu lagi. Pakai pakaian. Iya. Padahal dia sebenarnya mungkin saja dia tidak tahu ini bahwa pakaian sultan ini yang penting gagah. Kan ada istilahnya sekarang itu bahwa pakai pakaian adat pengantin atau pakaian adat untuk kesultanan, pakaian adat. Katanya itu pakaian pengantin. Saya kalau merasa bahwa pengantin bukan begitu pakaiannya. Iya, itu kan dibikin-bikin saja, dikarang-karang saja untuk dijadikan pakaian untuk pengantin. Supaya menarik, supaya dilihat bagus. Coba digali. Bagaimana dulu orang Buton waktu kawin? Pakai pakaian pengantin begitu atau itu kreasi? Nah, jadi rame lah atau orang ya butik-butik penyewa baju-baju dibikin lebih gagah lagi, raja atau sultan semalam. Coba tanya kepada saya ada berapa orang, saya punya keluarga, saya masih ingat yang menikah pakaiannya kok bukan begitu pakaiannya. Padahal saya dari keluarga, mohon maaf saya tidak memuji diri saya punya kakek kan Sultan Buton yang terakhir. Jadi ketika keluarga saya ada yang menikah, ketika dia pakaian adat, saya lihat bukan seperti yang sekarang. Artinya abang tahu juga karena berarti saya tahu, saya boleh diuji dengan mereka. Saya mau sampaikan bagaimana itu pakaian adat pengantin Buton, begitu kak? Itu mungkin tahun 70, tahun 80-an saja baru dibikin itu pakaian pengantin yang ya pakai lepi-lepi, pakai ini ya. Saya kadang-kadang merasa, aduh, ini mulai bergeser ini, mulai ada modifikasi ini. Ini katanya pakaian pengantin. Kalau saya lihat orang Buton dulu kawin tidak begitu pakaiannya. Ya seperti itu. Menurut abang sendiri nih, kira-kira langkah yang harus dilakukan oleh budayawan senior, termasuk pemerintah juga kira-kira untuk menjaga keoriginalan kita punya budaya ini sama mempromosikannya itu, kira-kira menurut kita bang, langkah-langkahnya itu apa? Minimal tidak teman-teman milenial zaman-zaman sekarang termasuk saya ini, kita minimal tahu gimana kita harus mencari tahu tentang budayanya kita kesultanan ini zaman dulu. Ya, pertama itu kan bisa kita lewat lomba misalnya. Lomba pakaian adat yang original. Sekarang kan sudah ada pelatihan mengisi talang itu kan, sudah mulai ada bahwa talang untuk orang meninggal isi ubinya begini, isi bulunya begini. Tidak asal biasanya kan orang tidak asal simpannya juga, tapi orang yang mengerti paling salah ini. Iya, sudah ada donat di situ. Harusnya tidak boleh ada donat karena itu talang kan. Betul. Nah, jadi termasuk juga dengan pemerintah terjun langsung memberikan memberikan informasi melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan, informasi tentang ini loh pakaian-pakaian, ini loh adat kita yang sesungguhnya, ini loh tradisi kita yang sesungguhnya, yang sebenarnya seperti ini. Itu diberikan kepada masyarakat milenial, tinggal mereka diberikan kesempatan untuk berkreasi lewat informasi-informasi yang original tadi. Sekarang kan yang kita lihat itu di kampung-kampung kadia itu yang masih pertahankan budaya, betul bang. Justru kita di sini yang mulai agak sedikit redup. Kita lihat ada, mohon maaf, ada pesta adat di kampung apa, orang bilang wah pakaiannya seperti itu kan. Padahal itu original, memang seperti itu. Lalu yang datang pejabat, karena dia tahu bahwa dia akan hadir di adat, dia mulai pakaian adat kebesaran. Yang mengherankan kan menjadi pertanyaan bagi para bela di situ, yang paham. Wah ini yang datang siapa ini kan? Kalau yang datang akan sultan atau apa sapati pakaiannya tuh
Tidak bisa saya kasih duduk begini, harusnya sambut seperti apa ini kan begitu. Harusnya juga mereka paham bahwa yang menyelesaikan adat di tempat itu sendiri. Jadi bukan persoalan bling-blingnya, apa namanya, pakaian yang luar biasa pada perangkat adat, tetapi originalnya bahwa memang sudah seperti itu, karena mereka juga tahu tatanan, tahu aturannya bahwa seperti ini, yang lurik begini untuk begini, yang boleh pegang tongkat hanya ini. Saya juga sempat diskusi sama Pak Kadis pariwisata yang baru, walaupun sangat singkat ya. Tetapi saya lihat ada harapan untuk budaya kita bisa lebih bagus dieksplor untuk kedepannya. Ya. Cuman kalau saya lihat memang tidak hanya peran dari pemerintah sih, semua pihak ya, termasuk teman-teman senior di budayawan, teman-teman milenial juga, untuk sama-sama kita lestarikan. Saya lihat semakin kesini zaman semakin berkembang, saya lihat budaya kita sudah semakin bukan ditinggalkan ya, bahkan kayak kita merasa asing di daerah sendiri, kita punya daerah sendiri. Betul. Tapi bingung, macam saya katakan tadi, saya sendiri di Buton malah bingung lihat keadaan di Buton ini, malah bingung sendiri. Kenapa seperti ini sekarang? Di zaman-zaman ya kan apa ya, di zaman-zaman kalau saya bilang zaman saya kecil dulu, kalau perangkat adat itu saya lihat tahu sekali itu memposisikan diri, tahu sekali berbusana, tahu sekali adat apa yang dilaksanakan, apa yang tidak. Tapi semakin kesini ya lagi-lagi seperti itu. Ya, karena saya lihat Bang banyak juga mohon maaf ya, pejabat-pejabat termasuk yang senior-senior di pemerintahan kadang-kadang tidak paham pakaiannya sendiri, budaya apa yang dia pakai malah tidak mengerti. Coba tanya, pakai pakaian apa? Tidak mengerti. Tapi satu dua ada yang mengerti. Ada satu saya pernah tanya, kenapa bapak kan pimpinan di instansi ini, kenapa mau pakaian seperti itu? Bukan pakaian seperti bapak-bapak yang lain. Gitu. Saya bilang, saya tahu diri saya siapa. Orang bisa mengerti bahwa saya kadis. Tetapi ketika saya berbusana sesuai dengan saya punya keturunan, nah, inilah busana keturunan saya. Nah, itu berarti bapak tersebut paham. Karena barang-barang seperti bukan hanya dibanggakan. Bahwa kita berpakaian sultan, berpakaian sapati, berpakaian keluarga sultan, berpakaian keluarga bangsa, itu bukan hal yang dibanggakan sebenarnya. Karena semua itu punya nilai. Pakaian walaka, pakaian papara, pakaian kaum, ada nilai-nilai yang di dalamnya itu tersembunyi tentang harkat dan martabat dia sendiri. Ini kan bukan persoalan kamu tuh terhinakan. Tidak ada seperti itu keliru. Kita dulu itu dengan Kambur-Mbur yang cukup bagus, itu adalah satu kesatuan yang besar yang membangun Kesultanan Buton. Kambur-Mbur yang 3 itulah yang membuat Buton ini terangkat. Lalu semakin lama mulailah bahwa saya keluarga bangsawan, kamu sapa gitu. Lalu yang merasa dirinya kamu sapa merasa juga, oh iya ya, saya juga tidak ada apa-apa. Padahal salah itu. Iya. Pengertiannya antara walaka kaum, orang tua dan anak. Kan Ode itu adalah anak. Kemudian walaka ada orang tua kita yang memberikan kita nasihat. Makanya di mereka itu penuh dengan nasihat. Gitu. Yang harus dikembalikan. Ya, memang PR berat sebenarnya ini untuk kita mengembalikan kita punya keoriginalan budaya ini. Sebenarnya tinggal niatnya saja. Kan di Buton kemarin itu kan luar biasa ya. Zaman Bupati sebelumnya ya. Itu kan biasa. Acara budaya sampai nasional loh. Secara nasional diangkat luar biasa. Itu kan bukan menjual tapi memperkenalkan. Ini loh Buton. Bukan hanya sekedar orang bilang Buton itu apalah tuh. Tapi ini loh Buton. Ketika Buton terangkat secara nasional, mulai dihubung-hubungkan bahwa Buton memang dulu sampai ke dunia dikenal. Sejarahnya. Punya iya, dan itu saya lihat kenapa. Kita dibutuhkan juga posisi pemimpin yang seperti itu. Saya juga sebenarnya ingin sekali menyaksikan kita punya benteng ini eksplor di acara-acara nasional. Minimal tidak teman-teman dari luar sana dari luar Bobo kan yang udah tahu kalau kita bicara Bobo atau Buton tahunya hanya benteng keraton. Tapi hanya sebatas benteng keraton. Saya maunya
ada sesuatu mereka harus tahu dieksplor. Iya. Kita punya benteng terluas ini terus. Ini benteng terluas apa sih sebenarnya, atau memperkenalkan diri, memperkenalkan benteng itu bagaimana, bagaimana dengan budaya yang ada di dalamnya, sebenarnya bentuk benteng kita ini seperti apa dahulunya. Nah, sekarang kan orang tahu dipikir itu ada pintu masuk di sana lah, benteng ada, benteng nggak ada pintu masuknya, benteng semua lawa. Pintu jalan sekarang itu bukan salah satu pintu masuk, itu tertutup dulunya. Nah, jadi kalau dibikin juga marketnya harus tertutup sebenarnya di situ. Nah, ini buka di zaman bupati yang zaman terdahulu itu ya, dia buka biar orang bisa masuk ke dalam. Berarti kalau kita bicara budaya sebenarnya panjang ini Bang. Tapi kayaknya nanti kita coba undang abang lagi di sesi selanjutnya, kita cerita terkait budaya ini. Cerita yang lain lagi. Iya. Itu tadi sobat-sobat Bung, kita punya diskusi-diskusi singkat sama abang kita ini terkait organisasi di zaman-zaman beliau, terus terkait Palang Merah ya, sama kegiatannya, sama sedikit terkait kita bahas budaya tadi. Ya. Dan kayaknya nanti insya Allah saya akan undang lagi, kita bahas lebih detail lagi terkait budaya lebih Nanti banyak yang lagi. lain. Iya. Supaya kita bisa panel. Iya. Oke, sampai di sini dulu Bang. Terima kasih banyak Sama-sama. atas kehadirannya ini. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.